Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Trisnawati, NIM 1930105010 dari kelas Tadris Matematika 4A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang uji Paired Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah aplikasi komputer matematika. Baiklah, konsep dasar uji Paired Sample T-Test dari Ahmad Sukron SE. Uji Paired Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Data yang diuji adalah perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah, atau before dan after, atau biasa disebut juga pre dan post. Syarat dilakukannya uji Paired Sample T-Test: yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, skala data interval atau rasio. Jadi, uji Paired Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh kasus uji Paired Sample T-Test. Seorang manajer akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan training dengan tujuan untuk membuktikan: 1. Apakah training terbukti meningkatkan produktivitas karyawan? Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua data atau variabel sebelum dan sesudah dilakukannya training? Yang ketiga, apakah ada perbedaan produktivitas yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan training? Jadi untuk membuktikan hal tersebut, sebanyak 10 karyawan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Baiklah, kita akan masuk data sebagai berikut. Jadi ini datanya. Ini before atau sebelum dilaksanakannya training. Yang kedua, after. Ini adalah data setelah dilaksanakannya training. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada aplikasi SPSS. Jadi pada variabel view, kita akan mengisikan before dan after. Before. Setelah itu, pada kolom desimal, kita akan menjadikannya 0, karena pada data tersebut tidak terdapat desimal. Selanjutnya kita lihat di data view. Datanya akan seperti ini, ada before dan after. Selanjutnya, kita input datanya. Caranya, kita kembali ke Excel, kemudian kita copy datanya seperti ini. Selanjutnya kita pastekan di sini. Kita paste.
Seperti ini cara penginputan datanya. Setelah itu, kita akan melakukan uji normalitas. Jadi kita akan menguji apakah data yang sudah kita peroleh ini berdistribusi normal atau tidak normal. Jika data yang kita dapatkan itu normal, maka kita akan melanjutkan tes parametrik, yaitu uji pair sample t-test. Dan adapun jika data yang kita peroleh ini tidak normal, berarti kita akan melaksanakan uji non-parametrik atau uji Wilcoxon. Langsung saja, untuk uji normalitas, kita akan di-analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita tekan explore. Baiklah, di sini muncul kotak dialog, lalu kita pindahkan before dan after-nya ke dalam independent list. Selanjutnya kita klik plots, lalu kita checklist atau centang pada normality plots with test, kemudian kita klik continue dan oke. Kita tunggu datanya sebentar. Baiklah, sudah keluar datanya. Seperti ini. Namun pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada tabel test of normality. Tabel yang ini. Jadi kita akan melaksanakan interpretasi hasil output SPSS uji normalitas. Namun sebelum itu kita akan mempelajari yaitu dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Baik, kembali ke hasil output uji SPSS normalitas tadi, yaitu pada tabel test of normality kita akan terfokus pada kolom Shapiro Wilk yang sudah saya beri warna biru. Jadi di sini kita mendapatkan signifikansi 0,453 dan 0,679. Baik, sesuai dari yang telah kita pelajari dasarnya tadi, yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Maka data-data yang kita peroleh ini yaitu berdistribusi normal. Nah, karena data yang kita peroleh tadi berdistribusi normal, maka kita selanjutnya akan menganalisis data untuk uji pair sample t-test. Sebaliknya, jika data yang kita peroleh ini tidak normal, maka kita akan melaksanakan uji Wilcoxon. Baik, untuk analisis data uji pair sample t-test, caranya yaitu kita kembali ke SPSS di data view,
yaitu di analyze, compare means, kemudian kita pilih pair sample t-test. Caranya, variabel before dan after kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini akan muncul 3 tabel. Namun kita akan fokus pada tabel sample test. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi untuk uji pair sample. Namun sebelum itu, kita akan melihat pedoman dari uji pair sample t-test. Jadi, jika nilai signifikansi atau two-tailed kecil dari 0,05, maka ada perbedaan produktivitas yang signifikan antara sebelum dilakukannya training dan sesudah dilakukannya training. Dan jika nilai signifikansi two-tailed besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan produktivitas yang signifikan antara sebelum dilakukannya training dan sesudah dilakukannya training. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi hasil output SPSS. Balik ke tabel tadi, yaitu pair sample t-test. Kali ini kita akan fokus pada kolom min, pada tulisan yang sudah saya beri warna biru. Jadi di sini didapatkan min-nya yang pertama 126,30 dan 148,60. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melakukan analisis output SPSS. Didapatkan nilai rata-rata atau min sesudah training lebih besar dibandingkan dengan sebelum training, sehingga sesudah dilakukannya training terbukti bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi hasil output SPSS yang kedua di tabel kedua, yaitu tabel sample correlation. Nah, berarti yang ini ya. Langsung saja, kita akan terfokus pada kolom signifikansi yang sudah saya beri label warna biru, yaitu 0,000. Analisis output SPSS-nya, jadi didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jadi nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa kedua data memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan melihat hasil output pair sample test. Pair sample test. Jadi di sini kita akan melihat yang tabel signifikan two-tailed. Maaf, di sini belum saya beri label warna biru, jadi untuk lebih jelasnya kita kembali ke sini. Jadi yang two-tailed.
yang ini ya, yaitu 0,000. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat melakukan analisis output SPSS, didapatkan nilai signifikan C2-tailed sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa ada perbedaan produktivitas yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya training. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.